Baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari juga memotivasi setiap muslim agar bergerak, ya, mencari sesuatu yang terbaik buat dia dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menghinakan dirinya. Kata Nabi SAW, ma aqala ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadih, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, lebih meninggikan derajat, lebih besar pahala di sisi Allah dan lebih baik di mata manusia dibandingkan seseorang makan dari hasil kerjanya sendiri, tidak mengemis. Dan ketahuilah, Nabi Allah Daud alaihissalam, Allah tinggikan derajatnya justru karena makan dari hasil tangannya sendiri. Juga dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Kana Zakaria alaihissalam najjara. Ketahuilah semuanya Nabi Allah Zakaria adalah dulu tukang kayu, ahli membuat kayu dan menguasai bidangnya. Juga dikatakan bahwasanya Idris alaihissalam, Nabi Allah, kana khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbih. Dia adalah seorang tukang jahit yang hidup dari hasil jahitannya itu demi kemuliaan dan tidak minta-minta sama orang. Juga disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berdagang. Beliau mulai dari umur 8 tahun atau 11 tahun, mulai dari umur 21 tahun, beliau sudah masuk ke perdagangan sampai diutusnya menjadi nabi. Dan sebelumnya beliau mengembala kambing, bekerja untuk mendapatkan hasil dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun atau 20 tahun tadi. Maka ini semua teman-teman menunjukkan bagaimana Nabi SAW bergerak. Dan juga beliau mengatakan dalam hadis Bukhari, li an ya'khudha ahadukum abhulah. Seseorang di antara kalian membawa potongan-potongan talinya, thumma ya'til jabal, lalu dia naik, ya, ke atas gunung yang tinggi, thumma ya'ti bihizmati min hatab. Kemudian dia mengumpulkan kayu-kayu bakar di situ. Dia ikat. Fayabi'aha fayastagni bi thamaniha. Kemudian dia menjualnya, pikul di punggungnya lalu dia menjualnya sehingga dia bisa hidup dari hasil penjualan itu. Khairun lahu min an yas'alan nas. Itu lebih baik bagi dia daripada dia mengemis-ngemis sama orang. A'tauhu aw mana'uh. Orang berikan atau orang menolaknya. Juga kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, memuji tentang para sahabat Nabi. Karena dia saksikan sendiri bagaimana para sahabat Nabi setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka menyebar di muka bumi. Mereka bukan duduk, vakum, tidak bergerak, tidak bekerja. Oh, saya sahabat Rasulullah, udah tinggal kasihin duit saja. Enggak. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kami belajar dari para sahabat Nabi. Karena kana ashabu Rasulillah SAW yatjaruna fi bahrir Rum. Sampai-sampai para sahabat Nabi itu berdagang di lautannya bangsa Romawi. Umar bin Khattab memberikan wasiat yang sangat penting. Beliau mengatakan, ta'allamul mihna fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Kalian harus menguasai keterampilan-keterampilan karena pasti seseorang dari kalian akan membutuhkan keterampilan tersebut di satu waktunya. Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjarul Quraisy hatta dakhala fil imarah. Ketahuilah bahwasanya Abu Bakar ayahku adalah orang yang paling, ya, sukses dalam bisnis sampai dia menjadi atau memegang kancah politik atau memegang pemerintahan barulah dia tinggalkan. Seseorang dari tabi'in bernama Qais bin Asim, terkenal sekali dan kesolehan dan sangat kaya raya. Dia mewasiatkan anak-anaknya sebelum dia meninggal, dan ini dinukil oleh para ulama menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Alaikum bil mali wastina'ah. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, carilah rezeki, carilah harta itu dan jagalah baik-baik, kembangkan. Fa innahu manbahatul karim, karena itu adalah sumber pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi anil laim, dan akan menjauhkan seseorang dari keterhinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah kalian mengemis-ngemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena itu adalah pendapatan terakhir seseorang. Kalau sudah benar-benar kepepet, bangkrut, kehilangan barang, terjadi gempa, kehilangan apapun, baru mengemis. Kalau tidak, maka tidak boleh. Juga Sa'id bin Musayyib mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi seseorang muslim yang tidak mencari harta yang baik. Yaqdi bihi dainah, dia bisa lunasi utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi dhimamah, dan dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa immata, kalaupun dia sampai mati setelah dia kaya raya, taraka mirathan liman ba'dah, dia akan tinggalkan sebagai warisan bagi orang yang datang setelahnya. Dahhak rahimahullah bin Muzahim, seorang tabi'in yang masyhur, juga memberikan wasiat, syaraful mu'min salat fi jawfil lail. Ketahuilah kemuliaan seseorang itu dinilai seorang mukmin dari solat malamnya yang dia tidak tinggalkan. Wa izzuhu, dan kemuliaannya di tengah-tengah masyarakat, istighna'uhu anin nas. Dia berlepas diri dan tidak bergantung dan mengemis pada manusia.